5, 4, 3, 2, 1, 0. Sama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema yang baru, yaitu tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang musyawarah yang ada di masyarakat. Pernahkah adik-adik melihat musyawarah di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian? Pasti pernah ya adik-adik ya. Ini adalah musyawarah bapak-bapak di sekitar lingkungan rumah. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, gambar di atas itu adalah gambar orang-orang yang sedang melakukan rapat atau melakukan musyawarah bersama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Pasti di dalam rapat atau musyawarah tadi ada seorang pemimpin. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin itu mampu memimpin jalannya rapat atau musyawarah dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat atau musyawarahnya, menampung pendapat dari anggotanya, bisa mengatur kegiatan rapat atau musyawarah tersebut, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik antara anggotanya, lalu bisa mengambil keputusan serta mampu memecahkan masalah. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam setiap rapat atau saat bermusyawarah. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, kemampuannya yang harus dimiliki adalah mampu mengorganisasikan anggotanya, mempunyai kemampuan mengatur, memecahkan masalah, mempersatukan anggotanya, bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, mungkin di lingkungan sekitarmu ya, contohnya pemimpin itu ada Pak RT, ada Pak RW, pemimpin masjid, misalnya seperti itu ya. Ada Pak Lurah, itu juga pemimpin desa. Lalu ada kecamatan ya, Pak Camat, itu kan berarti memimpin daerah kecamatan. Nah, itu adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Ibu RT sang pemersatu. Nah, di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lainnya, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Rika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Rika ini adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Ibu Rika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Rika ini berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Ada senam sehat bersama misalnya. Bukan hanya sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Nah, Ibu Erika ini juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Rika ini ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu atau posyandu adik-adik. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Nah, di sini ada pidato dari Ibu Erika. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini.
Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga, kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Mungkin untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, itu tadi adik-adik ya, pidatonya Ibu Erika. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Nah, Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga itu menjadi rukun, tentram, dan produktif. Itu tadi ya, kisah Ibu Erika pemersatu dari RT-nya. Nah, di sini adik-adik, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan dari diagram ini tentang Ibu RT sang pemersatu. Nah, siapakah nama pembicara dalam pidato tadi? Nah, yang berpidato tadi adalah Ibu Erika. Siapa pendengar pidato tadi? Nah, pendengar pidato tadi adalah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana menurut kalian sikap kepemimpinan dari Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, sikap kepemimpinan dari Ibu Rika itu sangat baik adik-adik. Penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberikan contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli terhadap kebersihan dan kesehatan kepada semua warganya. Itu tadi sikap kepemimpinan dari Ibu Erika. Nah, adik-adik, kalian tadi kan sudah membuat tabel seperti tadi ya, pemimpin Ibu RT pemersatu tadi. Nah, adik-adik sekarang coba kalian mencari informasi pemimpin di lingkungan kalian. Misalnya di lingkunganku RT-nya siapa, atau RW-nya, atau desanya. Terus nama pemimpinnya siapa ya, ketua RT atau ketua RW atau kepala desanya. Lalu kegiatan yang dipimpinnya itu apa saja. Kalian bisa membuat diagram seperti ini di buku kalian. Kalian tuliskan sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, mari kita melengkapi bagian berikut ini. Nah, di sini ada konsep pidato. Tadi adik-adik, dalam kita berpidato, itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Lalu kita menentukan siapa yang akan mendengarkan pidato kita nanti. Oh, kalau yang mendengarkan itu warga ya, orang-orang yang formal, orang-orang yang penting, bahasanya harus bagaimana. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan
pidato kita mungkin anak-anak begitu kan, bahasanya harus ya sesuai dengan anak-anak misalnya seperti itu. Lalu konsep pidato itu juga harus ada tempatnya. Lalu urutan pidato itu apa saja? Kan biasanya urutan pidato itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, contohnya dari bacaan tadi, temanya adalah tentang rencana mendirikan posyandu. Tadi kan Ibu Erika rencananya mendirikan posyandu. Pembicaranya siapa? Oh, pembicaranya Ibu Erika. Pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati. Mungkin tempatnya di mana? Di balai desa atau di lapangan. Terus tadi urutan pidatonya bagaimana? Urutan pidatonya itu yang pertama pembukaan, memberikan salam, selamat datang, seperti itu. Jadi pembukaan itu biasanya berisi salam ya, salam penghormatan kepada orang-orang yang diundang, seperti itu. Lalu yang kedua tadi berisi motivasi kepada warga kampung, lalu meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu, dan mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu membantu pelaksanaan posyandu, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, nomor 2 sampai nomor 4 ini disebut dengan isi pidato ya. Isi pidato itu kan ada pembukaan, ada isinya yang akan dipaparkan, dan ada penutupnya. Itu adalah bagian-bagian dari pidato. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat ya, kata Siti. Iya, perempuan dan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu kata Edo. Jadi jangan membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk mereka boleh mengembangkan bakatnya. Ya, tidak ada lebih tinggi laki-laki derajatnya, tidak ada. Jadi kita itu satu derajat ya, laki-laki dan perempuan bisa meraih semua cita-citanya atau bisa juga menjadi pemimpin. Adik-adik, apa perbedaan fisik laki-laki pada gambar ini sebelum dan setelah masa pubertas? Kalau yang ini ya pasti sebelum masa pubertas, dan yang ini setelah masa pubertas. Yuk kita ingat-ingat kembali. Jadi sebelum masa pubertas untuk anak laki-laki itu suaranya belum berat dan belum besar ya. Bahu dan dada juga belum melebar atau lebih bidang. Jadi belum bidang adik-adik. Jadi belum melebar bagian dadanya. Belum tumbuh jakun pada leher, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Belum tumbuh juga rambut-rambut di ketiak maupun di alat kelamin. Itu yang sebelum masa pubertas. Nah, setelah memasuki masa pubertas itu suaranya lebih berat dan besar. Bahu dan dadanya sudah mulai melebar atau lebih bidang. Sudah tumbuh jakun pada lehernya, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Lalu sudah tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelaminnya. Ini perbedaan sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas pada anak laki-laki. Nah, perubahan fisik selama masa pubertas itu kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari adik-adik. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh kalian. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat kita itu akan meningkat. Akibatnya, wajah kalian akan mudah berjerawat adik-adik, dan tubuh kalian akan berbau kurang sedap. Lah, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu itu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat itu menjadi sarang kuman. Kuman itu dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit adik-adik. Jadi kalau kalian di masa-masa pubertas tetap menjaga kebersihan tubuh kalian. Yang kedua itu dengan cara menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Makanan itu diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak juga minum air putih adik-adik untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Itu cara yang kedua menyikapi pubertas. Cara yang ketiga, hati-hati dengan subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran
pelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Adik-adik, pernahkah kalian melihat pertunjukan orkestra? Mungkin di televisi atau bisa melihatnya secara langsung ya, atau kalian bisa melihat juga di YouTube. Nah, untuk memimpin orkestra itu ada seorang pemimpinnya adik-adik. Namanya adalah dirijen ya. Nah, dirijen ini tugasnya itu memandu para pemain orkestra ini untuk bisa memainkan alat musiknya dengan baik dan indah. Adik-adik, hari itu Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan dari W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-temannya. Adik-adik pasti tahu kan lagu ini? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Coba ya adik-adik, kalian berlatih lagu Ibu Kita Kartini ini. Mungkin bisa diiringi dengan musik ya, alat musik seperti gitar, atau pianika, atau keyboard, atau organ ya. Kalian bisa menyanyikannya bersama dengan teman-teman kalian. Nah adik-adik, pada saat mereka menyanyikan lagu, setelah mereka menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini tadi, ada seorang temannya yang membacakan pidato, memberikan pidato tentang Ibu Kartini. Yuk kita baca pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur, marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan, sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, yaitu Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya.
Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi pidato yang disampaikan oleh salah satu teman Udin adik-adik. Dari pidato ini kita jadi tahu bahwa isinya itu mengenai peran serta Ibu Kartini dalam perjuangan di Indonesia. Ibu kita Kartini itu pahlawan emansipasi wanita karena dia itu berjuang untuk membuat wanita itu harkat dan martabatnya itu sama dengan laki-laki. Nah, di sini adik-adik kita akan lebih jauh mempelajari tentang pidato. Nah, identifikasi info-info berdasarkan pidato itu. Kita akan identifikasi bersama pembicara pidato tadi dalam bacaan atau pidato tadi itu adalah yang berbicara adalah siswa. Nah, pendengarnya siapa? Siswa dan para hadirin yang datang. Tempat pidatonya di mana? Oh, di sekolah. Suasana saat disampaikannya pidato itu tenang mendengarkan pidato. Poin-poin penting isi pidatonya tadi adalah yang pertama ada salam pembukaan, lalu yang kedua ada pendahuluan, menyampaikan tentang sejarah tanggal 21 April ya, memperingati Hari Ibu kita Kartini. Lalu di situ setelah ada salam pembukaan, ada pendahuluan, ada inti pidato. Intinya tentang apa? Intinya tentang memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. Berikutnya ada penutup dan terakhir ada salam penutup. Itu bagian-bagian penting dalam pidato. Adik-adik, pada pembelajaran 1 kita sudah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Ini tadi juga kita sudah belajar konsep pidato berdasarkan pidatonya yang ada. Nah, sekarang kita akan membuat konsep pidato dengan menuliskan dalam bentuk skema berikut ini. Nah, adik-adik bisa membuat rancangan pidato nih ya. Misalnya kalian mau berpidato tentang apa? Contoh dari Kak Citra, rancangan pidatonya adalah tentang pahlawan ini, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Temanya apa? Oh, temanya tentang pemimpin di sekitarku. Judul pidatonya apa? Oh, judul pidatonya adalah meneladani Ki Hajar Dewantoro. Lalu poin-poin penting isi pidatonya apa? Yang pertama, dalam pidato itu ada pembukaan ya. Biasanya pembukaan itu ya berisi salam pembukaan, lalu pembukaan sendirinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu termasuk dalam poin pembukaan. Yang kedua, akan ada intinya. Nah, intinya apa? Oh, intinya tentang sejarah Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada intinya lagi tentang jasa-jasa Ki Hajar Dewantoro dan harapannya sebagai generasi muda. Lalu di akhir dari pidato itu akan diberi penutup dan salam penutup. Kalian bisa membuat konsep rancangan pidato berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Yang pasti ada pembukaan, ada isi pidato, dan ada penutup pada pidato. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Beliau ini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah yang bagus adik-adik. Kartini menempuh pendidikan di ELS ya, Europe Lager School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah, sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini ini belajar bahasa Belanda adik-adik. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini ini sering berkirim surat kepada teman-temannya di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abed Danon dan
Estelle atau Stella Zihandler ya. Nah, Kak Cita mungkin salah bacanya atau bagaimana ya. Kalian bisa lihat di sini ya, atau Stella ya. Ini teman-temannya yang dari Belanda. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini ini. Jadi zaman dahulu seorang wanita itu tidak boleh sekolah adik-adik. Mereka itu ya hanya di rumah mengerjakan bagian dapur seperti itu. Menurut Kartini, perempuan itu harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya adik-adik. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Pada usia 24 tahun, Kartini ini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Nah, kepada suaminya, Kartini ini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah adik-adik. Keinginan Kartini ini disambut baik oleh suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini ini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini ini meninggal dunia pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal adik-adik, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, terbitlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Itu tadi sekilas informasi mengenai Raden Ajeng Kartini, salah satu pahlawan nasional perempuan Indonesia ya. Sangat berjasa untuk Indonesia adik-adik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Informasi penting apa tentang Raden Ajeng Kartini yang kita dapat dari bacaan tadi? Nah, informasinya yang pertama adalah tentang kelahiran Raden Ajeng Kartini di Jepara tanggal 21 April 1879. Yang kedua, Kartini ini sempat menempuh pendidikan di ELS hingga usianya 12 tahun. Lalu Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Dan pada usia 20 tahun dia menikah ya dengan Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Lalu Kartini meninggal tanggal 17 September 1904 dalam usia yang ke-25 tahun. Surat-suratnya kepada teman-temannya di Belanda itu akhirnya dibuat buku menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini itu untuk mengenang jasa dari Ibu R.A. Kartini. Sikap-sikap apa yang dapat kita teladani dari Raden Ajeng Kartini? Nah, sikap dari Raden Ajeng Kartini yang bisa kita teladani nih adik-adik, dia itu peduli terhadap sesama, apalagi terhadap kaum perempuan. Raden Ajeng Kartini ini sangat peduli sekali adik-adik. Beliau itu semangat belajar. Dia itu penuh semangat, tidak bosan untuk belajar. Dia tidak bosan untuk mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya. Dia mudah bergaul dan beradaptasi. Dia patuh kepada orang tuanya. Dia pantang menyerah. Dia pekerja keras dan selalu berpikir maju. Ini adalah contoh-contoh sikap-sikap yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang ada adik-adik. Pemimpin yang kita pelajari adalah Raden Ajeng Kartini. Jadi kalau kalian ingin menjadi pemimpin, milikilah sikap-sikap seperti Raden Ajeng ini. Nah, Ibu Kartini memang hebat ya, kata Siti. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia.
Adik-adik, apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, ini sebelum masa pubertas, ini sesudah masa pubertas. Apa ya perbedaannya? Yuk kita ingat-ingat lagi perbedaannya. Sebelum pubertas, biasanya suara perempuan itu belum melengking, tetapi setelah pubertas suaranya akan melengking. Lalu sebelum pubertas untuk anak perempuan itu pinggulnya belum membesar atau melebar. Sedangkan saat pubertas atau setelah pubertas itu pinggulnya akan membesar dan melebar. Sebelum masa pubertas itu biasanya anak-anak belum tumbuh rambut di sekitar ketiak atau alat kelaminnya. Tetapi ketika sudah masa pubertas akan tumbuh rambut di sekitar ketiak dan alat kelaminnya. Sebelum pubertas biasanya dada belum membesar untuk anak-anak perempuan. Tetapi setelah pubertas dada dan payudara kita akan membesar adik-adik. Dan sebelum pubertas itu belum ada jerawat biasanya ya. Tapi setelah pubertas itu terkadang malah tumbuh jerawat, karena kita akan menghasilkan banyak minyak-minyak nih, enzim-enzim yang mengeluarkan jerawat ini adik-adik. Itu biasanya pada masa pubertas anak perempuan. Sekarang kalian jadi tahu ya, apakah kalian itu masih di masa yang belum pubertas atau sudah memasuki masa pubertas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih. Five, four, three, two, one, zero. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema yang baru, yaitu tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar tentang musyawarah yang ada di masyarakat. Pernahkah adik-adik melihat musyawarah di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian? Pasti pernah ya adik-adik ya. Ini adalah musyawarah bapak-bapak di sekitar lingkungan rumah. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, gambar di atas itu adalah gambar orang-orang yang sedang melakukan rapat atau melakukan musyawarah bersama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Pasti di dalam rapat atau musyawarah tadi ada seorang pemimpin. Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin itu mampu memimpin jalannya rapat atau musyawarah dengan baik, mampu mengorganisasikan kegiatan rapat atau musyawarahnya, menampung pendapat dari anggotanya, bisa mengatur kegiatan rapat atau musyawarah tersebut, mampu mengelola dengan baik bila ada konflik antara anggotanya, lalu bisa mengambil keputusan serta mampu memecahkan masalah. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam setiap rapat atau saat bermusyawarah. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, kemampuannya yang harus dimiliki adalah mampu mengorganisasikan anggotanya, mempunyai kemampuan mengatur, memecahkan masalah,
mempersatukan anggotanya, bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, mungkin di lingkungan sekitarmu ya, contohnya pemimpin itu ada Pak RT, ada Pak RW, pemimpin masjid, misalnya seperti itu ya. Ada Pak Lurah, itu juga pemimpin desa. Lalu ada kecamatan ya, Pak Camat, itu kan berarti memimpin daerah kecamatan. Nah, itu adalah contoh-contoh pemimpin yang ada di sekitar kita. Ibu RT sang pemersatu. Nah, di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lainnya, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Rika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Rika ini adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi dari berbagai masalah. Ibu Rika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Rika ini berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Ada senam sehat bersama misalnya. Bukan hanya sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Nah, Ibu Erika ini juga mengajak warga mempraktikkan pengolahan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Rika ini ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu atau posyandu adik-adik. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Nah, di sini ada pidato dari Ibu Erika. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga, kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Mungkin untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Nah, itu tadi adik-adik ya, pidatonya Ibu Erika.
Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Nah, Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga itu menjadi rukun, tentram, dan produktif. Itu tadi ya, kisah Ibu Erika pemersatu dari RT-nya. Nah, di sini adik-adik, kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan dari diagram ini tentang Ibu RT sang pemersatu. Nah, siapakah nama pembicara dalam pidato tadi? Nah, yang berpidato tadi adalah Ibu Erika. Siapa pendengar pidato tadi? Nah, pendengar pidato tadi adalah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana menurut kalian sikap kepemimpinan dari Ibu RT dalam bacaan itu? Nah, sikap kepemimpinan dari Ibu Rika itu sangat baik adik-adik, penuh semangat, mampu memotivasi seluruh warganya dengan cara memberikan contoh keteladanan, komunikatif dengan warga, peduli terhadap kebersihan dan kesehatan kepada semua warganya. Itu tadi sikap kepemimpinan dari Ibu Erika. Nah, adik-adik, kalian tadi kan sudah membuat tabel seperti tadi ya, pemimpin Ibu RT pemersatu tadi. Nah, adik-adik sekarang coba kalian mencari informasi pemimpin di lingkungan kalian. Misalnya di lingkunganku RT-nya siapa, atau RW-nya, atau desanya. Terus nama pemimpinnya siapa ya, ketua RT atau ketua RW atau kepala desanya. Lalu kegiatan yang dipimpinnya itu apa saja. Kalian bisa membuat diagram seperti ini di buku kalian. Kalian tuliskan sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, mari kita melengkapi bagian berikut ini. Nah, di sini ada konsep pidato. Tadi adik-adik, dalam kita berpidato, itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Lalu kita menentukan siapa yang akan mendengarkan pidato kita nanti. Oh, kalau yang mendengarkan itu warga, ya, orang-orang yang formal, orang-orang yang penting, bahasanya harus bagaimana. Tapi kalau misalnya yang mendengarkan pidato kita mungkin anak-anak, begitu kan, bahasanya harus ya sesuai dengan anak-anak, misalnya seperti itu. Lalu konsep pidato itu juga harus ada tempatnya. Lalu urutan pidato itu apa saja? Kan biasanya urutan pidato itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, contohnya dari bacaan tadi, temanya adalah tentang rencana mendirikan posyandu. Tadi kan Ibu Erika rencananya mendirikan posyandu. Pembicaranya siapa? Oh, pembicaranya Ibu Erika. Pendengarnya adalah warga Kampung Sehat Melati. Mungkin tempatnya di mana? Di balai desa atau di lapangan. Terus tadi urutan pidatonya bagaimana? Urutan pidatonya itu yang pertama, pembukaan, memberikan salam, selamat datang, seperti itu. Jadi pembukaan itu biasanya berisi salam ya, salam penghormatan kepada orang-orang yang diundang, seperti itu. Lalu yang kedua, tadi berisi motivasi kepada warga kampung, lalu meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu, dan mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu membantu pelaksanaan posyandu, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, nomor 2 sampai nomor 4 ini disebut dengan isi pidato ya. Isi pidato itu kan ada pembukaan, ada isinya yang akan dipaparkan, dan ada penutupnya. Itu adalah bagian-bagian dari pidato. Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat ya, kata Siti. Iya, perempuan dan laki-laki itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu kata Edo. Jadi jangan membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama,
untuk mereka boleh mengembangkan bakatnya, ya tidak ada lebih tinggi laki-laki derajatnya, tidak ada. Jadi kita itu satu derajat ya, laki-laki dan perempuan bisa meraih semua cita-citanya atau bisa juga menjadi pemimpin. Adik-adik, apa perbedaan fisik laki-laki pada gambar ini sebelum dan setelah masa pubertas? Kalau yang ini ya pasti sebelum masa pubertas, dan yang ini setelah masa pubertas. Yuk kita ingat-ingat kembali. Jadi sebelum masa pubertas untuk anak laki-laki itu suaranya belum berat dan belum besar ya. Bahu dan dada juga belum melebar atau lebih bidang. Jadi belum bidang adik-adik. Jadi belum melebar bagian dadanya. Belum tumbuh jakun pada leher, belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Belum tumbuh juga rambut-rambut di ketiak maupun di alat kelamin. Itu yang sebelum masa pubertas. Nah, setelah memasuki masa pubertas, itu suaranya lebih berat dan besar. Bahu dan dadanya sudah mulai melebar atau lebih bidang. Sudah tumbuh jakun pada lehernya, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Lalu sudah tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelaminnya. Ini perbedaan sebelum masa pubertas dan setelah masa pubertas pada anak laki-laki. Nah, perubahan fisik selama masa pubertas itu kemungkinan akan mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari adik-adik. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Pertama, menjaga kebersihan tubuh kalian. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat kita itu akan meningkat. Akibatnya, wajah kalian akan mudah berjerawat adik-adik, dan tubuh kalian akan berbau kurang sedap. Lah, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu itu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat itu menjadi sarang kuman. Kuman itu dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit adik-adik. Jadi kalau kalian di masa-masa pubertas tetap menjaga kebersihan tubuh kalian. Yang kedua itu dengan cara menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolahraga. Makanan itu diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak juga minum air putih adik-adik untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Itu cara yang kedua menyikapi pubertas. Cara yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, pada masa puber ini, organ reproduksi kalian itu telah aktif adik-adik. Oleh karena itu, sebaiknya kalian tuh bergaul dengan lawan jenis itu dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Ya adik-adik ya, karena kalian itu di masa pubertas reproduksi kalian sudah aktif organ reproduksinya. Yang wanita sudah menstruasi, yang laki-laki pun juga sudah siap organ reproduksinya. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu dekat dengan lawan jenis atau bahkan berdua-duaan dengan lawan jenis ya, mungkin di tempat yang sepi dan sebagainya. Itu kalian harus hindari. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh di YouTube, di Google, dan lain sebagainya. Namun adik-adik, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umur kalian. Hindari bacaan atau tontonan dari orang dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama kalian masing-masing. Karena dengan rajin ibadah, kita itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Itu tadi cara menghadapi masa-masa pubertas ya adik-adik ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran pertama.